Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan berbahagia teman-teman. Kali ini saya ada di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur teman-teman. Saya ada di Jalan Jenderal Sudirman arah ke barat ya. Arah ke barat teman-teman. Ini saya ada di pusat kota ini ya. Kiri jalannya ada salah satu mall di Balikpapan ya. Mall Farmers Market atau Plaza Balikpapan ya. Kita ketemu Bang Jo sebentar. Kita skip sebentar. Ini ada jembatan penyeberangan. Oke, sudah hijau. Menurut guide saya nih, untuk jembatan penyeberangan ini adalah salah satu titik nol kota Balikpapan ya. Kota Balikpapan. Dan ini kita berbelok ke kanan ya, dan kalau lurus itu tadi adalah arah ke pelabuhan, arah ke Pantai Melawai ya teman-teman. Kita belok kanan ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Bisa dilihat di sebelah kanan itu ada bangunan tinggi, yaitu sebuah hotel yang bernama Hotel Bina Kutai ya teman-teman. Hotel Bina Kutai salah satu hotel bintang 3 di kota Balikpapan ya. Dan yang bisa kita lihat di kanan kiri jalan ini, untuk jalannya lumayan ramai lancar ya. Di tengah jalannya ada median yang bagus, ditanami tanaman-tanaman. Dan untuk suasana kotanya sendiri terlihat bersih dan teratur ya teman-teman. Ini saya baru kali ini nih ke Balikpapan. Balikpapan ini menurut referensi yang saya baca itu adalah salah satu kota dengan ekonomi tertinggi di Kalimantan ya. Dan bandaranya itu yang bernama Bandara SAMS Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan itu adalah bandara yang tersibuk ketiga di Pulau Kalimantan teman-teman. Tersibuk ke 1, 2 mana Mas Hamid? 1 Banjarmasin, 2 Pontianak. Ya teman-teman, ini sore hari ini saya akan mengajak teman-teman keliling kota Balikpapan ya, karena kebetulan saya juga sedang ada bertugas ke sini dan kali ini sudah cukup senggang, maka saya akan ajak teman-teman keliling kota Balikpapan ya. Mumpung saya di Balikpapan, mumpung saya ada kesempatan keluar Jawa ya. Balikpapan ini saya iseng-iseng aja nih tadi ngorder Gojek. Di sini Gojek juga banyak, tapi menurut driver Gojek itu di sini yang ramai itu Maxim teman-teman. Oke, ketemu ini ya, Hancu teman-teman. Ke kiri itu adalah arah ke ke daerah SMA 1 Balikpapan ya. Kemudian nanti bisa sampai ke taman Taman Bekapai, kemudian ya balik ke kota intinya ya kalau kiri tadi. Sebentar ini kita crowded sebentar karena ada truk akan atret ya. Ya teman-teman, bisa dilihat di depan saya itu untuk plat kendaraan di sini ini adalah KT ya, KT Kalimantan Timur. Jadi sepanjang yang saya tahu kalau di Kalimantan Timur ini satu provinsi itu satu kode teman-teman. Kode kendaraan, kode plat kendaraan yaitu KT. Mau di Samarinda, mau di Balikpapan, mau di Kukar, Kutai Kartanegara, mau di Berau, mau di Mahakam Hulu, mau di Puntang, itu KT semua. Bener nggak teman-teman? Kalau salah silahkan dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Karena saya ke Kalimantan Timur ini cuma ke Balikpapan dan ke Samarinda. Kemarin ke Samarinda juga di sana platnya KT. Kalau kota Balikpapan sendiri ini menurut informasi yang saya terima adalah salah satu kota yang multi etnis ya teman-teman, multi etnis. Dan di sini ini ada beberapa suku ya, seperti suku Banjar, suku Bugis, suku Jawa, itu ya teman-teman. Oke, sebentar kita ketemu sebuah pertigaan ya, kita ke kiri. Itu kalau di depan itu ada bank atau apa ya tadi ya. Ini kita ke kiri. Kalau ke kanan itu adalah arah ke daerah Balikpapan Baru ya teman-teman. Arah ke Balikpapan Baru. Nah, ini kita ke kiri teman-teman. Di kiri jalan kita ini ada salah satu sungai nggak tahu namanya yang mengarah ke Teluk Balikpapan ya.
Kalau Balikpapan sendiri ini menurut sejarahnya itu dilakukan pengeboran minyak itu pertama kali pada tahun 1800 berapa gitu, saya lupa, 1867 atau berapa, dan itu berada di tempat yang sekarang bernama Taman Bekapai, teman-teman. Nah, ketika setelah ditemukan sumber minyak yang melimpah di sana, setelah itu kemudian banyak orang yang berkunjung ke Balikpapan. Kemudian Balikpapan semakin ramai dan dihuni oleh orang-orang dari mana-mana, dari Jawa, dari Makassar, dari Banjar ya. Sehingga di sini tidak ada bahasa pribumi, bahasa ibu ya. Orang-orang di sini menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang beberapa orang yang saya temui di sini ini ternyata orang-orang Jawa, teman-teman. Kemarin saya ketemu orang Semarang, kemudian ketemu orang Blitar, kemudian ketemu orang Salatiga ya. Jadi seperti ketemu teman sendiri ya, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, kita berada di daerah Mekarsari ini kalau nggak salah, ke arah ke arah utara ya, ke arah utara, dan kita bertemu dengan sebuah taman di depan kita itu, yaitu Taman Adipura namanya, teman-teman. Taman Adipura ini ada simpangan ya, ada simpangan itu, kalau lurus, kalau ke kanan itu ke arah Balikpapan baru ya, Balikpapan baru. Nah, ini kita lurus saja, teman-teman, lurus saja. Tujuan saya ini tadi asal ngepin aja, teman-teman, asal ngepin di tempat yang saya belum pernah lihat juga sih, teman-teman, yaitu di Masjid Al-Munawwar. Al-Munawwar itu adanya di Muara Rapak, teman-teman. Nah, nanti kita lihat Muara Rapak itu seperti apa, karena beberapa waktu lalu saya ingat ada berita viral di TV ya, yaitu sebuah kecelakaan yang terekam CCTV. Itu ada truk ya yang remblong dan menerjang kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah ya, karena di itu turunan, teman-teman. Itu turunan Muara Rapak ya, teman-teman. Nah, ini Balikpapan ini salah satu kota terbersih ya menurut yang pernah saya kunjungi, karena di sini ini aturan pengelolaan sampah ini ternyata sudah bagus, teman-teman. Misalnya hari Minggu nggak boleh buang sampah, kemudian hari apa gitu hanya boleh membuang sampah plastik dan sebagainya. Kemudian ada juga pengolahan sampah terpadu itu di daerah Manggar ya. Manggar itu pintu tol dari daerah bandara situ. Tolnya itu terhubung sampai kota Samarinda. Jaraknya berapa, Mas Hamid? Jaraknya sekitar 115 km. Tol Balsam, Balikpapan Samarinda, Balsam atau Samarinda Balikpapan, Sambal. Nah, baik Balsam maupun Sambal sama-sama pedes ya, teman-teman. Tapi tetap aja yang lebih pedes adalah Permutan Ibu Jo. Oke, teman-teman, kita masih lanjut perjalanan ke Muara Rapak ya, teman-teman. Ke Muara Rapak nanti saya akan berhenti di situ untuk sholat asar. Nah, nanti dari sana kita akan lanjut perjalanan lagi, jalan-jalan kota Balikpapan. Di kanan jalan itu terlihat ada sebuah SPBU, dan itu bukan umum SPBE, pengisian bahan bakar gas ya, SPBG. Untuk mengisi gas kendaraan yang menggunakan gas ya. Saya baru tahu ini juga nih, teman-teman. Oke, tak skip dulu, teman-teman. Sudah sampai Masjid Al-Munawwar, nanti sambung lagi, teman-teman. Saya tak turun dulu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita berkeliling kota Balikpapan. Kita berada di persimpangan Rapak, Muara Rapak Balikpapan ya. Saya dari arah kota itu ada bundaran ya, Ramayana. Kalau ke kanan itu yang dulu terjadi kecelakaan itu ke arah kota Samarinda ya, teman-teman. Arah kota Samarinda ke arah mana namanya? Bontang, ke arah Ukar ya, kita belok ke kiri, teman-teman. Bisa juga terus itu kalau menurut peta itu ke arah ke Jalan Lingkar ya. Jadi kalau di Balikpapan ini kemarin saya lihat itu kotanya itu berbukit-bukit ya, berbukit-bukit naik turun, terutama yang di pinggiran kota ya. Kalau yang di pusat kota itu adalah daerah pesisir pantai menghadap Teluk Balikpapan dan Selat Makassar, teman-teman.
Kemudian kalau yang ke arah Samarinda itu jalannya naik turun, dan ada satu hal yang unik di sini itu yang saya perhatikan, orang-orang di sini ini menyebut tempat-tempat lokasi yang ada di luar kota itu dengan sebutan km, kilometer ya teman-teman. Bentar teman-teman, ada di depan kita di sebuah instalasi pabrik besar, itu adalah bagian dari PT Pertamina ya teman-teman, Pertamina. Ini kita belok kiri ya, belok kiri. Kalau ke kanan tadi itu mengarah ke daerah luar kota. Itu di sana nanti ada kompleks Pertamina, dan ada salah satu wilayah tempat penjualan oleh-oleh, souvenir, dan macam-macam. Itu namanya Pasar Impres Kebun Sayur teman-teman. Jadi walaupun namanya kebun sayur, tapi di sana itu tidak ada sayurnya, karena di sana itu seperti pasar ya, pasar yang menggelar aneka ragam dagangan kearifan lokal ya, oleh-oleh seperti kayu bajaka, kemudian baju-baju, kemudian batu-batu akik, nah seperti itu, macam-macam sih teman-teman. Oke, di sebelah kanan kita ini ada pagar besi. Ini adalah kompleks dari Pertamina ya, Pertamina Hulu Mahakam atau apa ya namanya ya, Pertamina. Dan sorry ini melawan cahaya teman-teman untuk sore ini. Alhamdulillah cuaca cerah sih teman-teman. Dan kalau saya lihat ini jalan di sini ini jalannya mulus ya teman-teman, jalannya mulus. Mungkin ini salah satu jalan baru juga sih teman-teman, karena jalannya bagus. Kita untuk sore ini kita akan mengarah ke mana namanya, ke pelabuhan dulu ya teman-teman, sebelum nanti kita lanjut lagi. Jadi bisa dilihat teman-teman, di sebelah kanan kita itu adalah instalasi kilang minyak PT Pertamina ya, yang menurut catatan, menurut informasi, ini adalah salah satu kilang minyak tertua di Indonesia yang dimulai pengoperasiannya sejak zaman Hindia Belanda teman-teman. Bahkan beberapa kilang itu adalah beroperasi sejak zaman Belanda, baik kilang maupun pipa-pipanya, luar biasa teman-teman. Nah ini ada salah satu truk juga ya. Kemudian Pertamina di ini karyawannya banyak, menurut info dari guide saya itu tadi karyawannya kalau nggak salah itu 3.000 ya, 3.000 orang. Dan ada ininya juga, ada apartemennya juga di di dekat kebun sayur situ ya. Selain ada apartemennya, juga ada perumahan-perumahan karyawan yang didesain di wilayah pinggiran ini ya. Seperti di kiri-kiri jalan ini masih kompleks pabrik sih. Coba nanti kalau lewat tak lihat ya teman-teman. Kemudian untuk di daerah sini ini cukup ya teman-teman, cukup panas ya, semeromong ya, karena sedikit berdebu. Apalagi di sini ini sedang ada proyek, yaitu proyek perluasan kilang minyak. Nah di kanan jalan itu bisa dilihat teman-teman, itu salah satu daerah konservasi ya, konservasi, ada binatang-binatang rusa itu di situ teman-teman yang dipelihara. Nah ini ada perempatan, sorry goyang-goyang teman-teman. Di sini ini untuk kondisi aspalnya ini banyak yang bergelombang, entah karena apa saya kurang tahu, apakah kualitas tanahnya yang labil ataukah memang kualitas aspalnya yang kurang bagus ya. Dan di sini ini untuk jalan raya yang kita lewati ini bukanlah milik aset pemerintah, tapi asetnya Pertamina teman-teman. Nah ini ada pabrik-pabrik seperti ini. Dan di kiri jalannya adalah gedung pusatnya Pertamina teman-teman, gedung pusatnya Pertamina, BUMN Pertamina ini ya, dengan slogannya akhlak ya teman-teman. Sekarang kita berada di Jalan Yosudarso teman-teman, Yosudarso, Kota Balikpapan. Bentar, ada bangsu teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Bisa dilihat ya, itu ada